Halo teman-teman, pada video kali ini, kita akan membahas tentang berbagai macam tempat di Surabaya yang mengingatkan kita pada perkembangan agama Islam. Yuk mari kita bahas. Yang pertama, kawasan Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu anggota Wali Songo, yaitu 9 wali yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Ampel dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki cara berdakwah yang damai. Beliau menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan keteladanan, sehingga ajarannya mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, Sunan Ampel juga dikenal dengan ajaran Mohlimo, yaitu anjuran untuk menjauhi 5 perbuatan tercela seperti mencuri, berjudi, minum minuman keras, menggunakan narkoba, dan berbuat asusila. Hingga saat ini, kawasan Sunan Ampel yang terletak di Surabaya, tepatnya di wilayah Surabaya Utara, menjadi salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi. Banyak orang datang ke tempat ini untuk mengenal lebih dekat sejarah Sunan Ampel. Di kawasan tersebut terdapat Masjid Agung Sunan Ampel dan makam Sunan Ampel yang berada di sebelah kanan masjid. Area ini sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Selain itu, terdapat juga pasar tradisional dan aktivitas masyarakat yang mencerminkan kehidupan budaya dan religi yang masih terjaga hingga sekarang. Yang kedua, Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Nasional Al-Akbar merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia, bahkan menjadi yang terbesar kedua setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid ini terletak di bagian selatan kota Surabaya dan menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Surabaya. Masjid Al-Akbar juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke Surabaya, baik untuk beribadah maupun sekadar berkunjung. Masjid ini mampu menampung sekitar 30.000 jamaah, sehingga sering digunakan untuk kegiatan keagamaan dalam jumlah besar. Masjid ini diresmikan pada tanggal 10 November tahun 2000. Bangunannya memiliki ciri khas yang unik, yaitu kubah utama yang bentuknya menyerupai setengah telur. Selain itu, terdapat juga 4 kubah kecil berbentuk limas yang menambah keindahan masjid. Di bagian dalam masjid, terdapat banyak hiasan kaligrafi dan ukiran yang indah, sehingga memberikan suasana yang tenang dan religius. Masjid ini juga memiliki 45 pintu yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Akbar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik. Di antaranya adalah Taman Asmaul Husna yang memiliki desain modern namun tetap bernuansa Islami, serta menampilkan 99 nama baik Allah. Bahkan dari menara masjid ini, pengunjung bisa melihat pemandangan kota Surabaya dari ketinggian. Yang ketiga, Makam Sunan Bungkul. Kompleks Makam Bungkul merupakan salah satu situs bersejarah penting di Surabaya yang menyimpan jejak panjang perkembangan peradaban, khususnya dalam penyebaran agama Islam. Di dalam kompleks ini dimakamkan sejumlah tokoh yang diyakini memiliki peran besar dalam penyebaran Islam, seperti Mbah Bungkul, Nyai Ageng Bungkul, serta para tokoh lainnya. Kisah yang paling dikenal adalah hubungan antara Mbah Bungkul dengan Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang berperan besar dalam Islamisasi Jawa. Dikisahkan bahwa Sunan Ampel pernah singgah dan menetap di kawasan Bungkul yang pada masa itu masih berupa hutan. Bersama Mbah Bungkul, beliau menjalankan aktivitas keagamaan, memperkuat nilai-nilai spiritual, dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Salah satu peninggalan penting dari kisah tersebut adalah sumur tua yang hingga kini masih ada di area makam. Sumur ini diyakini sebagai hasil usaha bersama Mbah Bungkul dan Sunan Ampel, yang muncul setelah doa dan ikhtiar mereka. Airnya dipercaya memiliki keberkahan dan hingga kini dimanfaatkan oleh para peziarah sebagai simbol spiritual dan pengingat akan kekuatan doa dalam ajaran Islam. Selain itu, keberadaan musola di area makam menjadi simbol kesinambungan ibadah dari masa ke masa. Kini kawasan ini menjadi bagian dari belakang Taman Bungkul di Surabaya bagian pusat yang telah direvitalisasi menjadi ruang publik modern tanpa menghilangkan nilai sejarah dan spiritualnya. Yang terakhir, Masjid Cenghu Surabaya. Masjid Cenghu didirikan pada tahun 2002 oleh komunitas Muslim Tionghoa di Surabaya sebagai bentuk penghormatan kepada Laksamana Cenghu. Sosok yang dikenal sebagai pelaut ulung ini membawa pesan damai dan mempererat hubungan antara Tiongkok dan Nusantara pada abad ke-15. Secara makna, desain masjid ini syarat dengan simbol Islam. Ukuran bangunan utamanya menyerupai proporsi Ka'bah sebagai pusat kiblat umat Islam dalam beribadah. Angka 9 mencerminkan peran Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara, sedangkan hasil perkalian 11 dan 9 melambangkan 99 Asmaul Husna, yang mengajarkan umat untuk mengenal sifat-sifat Allah sebagai dasar keimanan. Bentuk segi 8 pada bagian atas bangunan dapat dimaknai sebagai keseimbangan dan kesempurnaan, selaras dengan ajaran Islam tentang harmoni antara hubungan manusia dengan Allah Habluminallah dan dengan sesama manusia, Habluminannas. Sementara warna merah, hijau, dan emas tidak hanya mencerminkan budaya Tionghoa, tetapi juga dapat dimaknai dalam Islam sebagai semangat, kesejukan iman, dan kemuliaan. Lebih dari sekadar bangunan, Masjid Cenghu juga menjadi pusat kegiatan keislaman, seperti sholat berjamaah, pengajian, dan dakwah. Dengan demikian, Masjid Cenghu menjadi wujud nyata bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian, persatuan, dan nilai-nilai kebaikan bagi seluruh umat manusia. Itulah tadi berbagai macam tempat di Surabaya yang mengingatkan kita pada perkembangan agama Islam. Terima kasih untuk sudah menyimak. Sampai jumpa.